Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Sebelum kita mulai, sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para subscriber dan penonton channel LSK Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga teman-teman yang ada di studio dari Al-Hadid 3 Depok langsung ya. Kita panjatkan puja dan puji syukur dengan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah curahkan pada kita semua, sehingga kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu bersilaturahim walaupun lewat dunia maya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan ridhonya Allah selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik ya, kita mau ngobrolin apa nih sekarang ini ya? Ini saya udah ajak teman-teman yang ada di sini untuk mendampingi saya. Paling tidak dalam dunia dakwah kristologi yang sedang hot ini, ya sedang rame gitu ya, dibahas ini ada dua ya. Yang pertama adalah seputar kasus penistaan agama gitu ya, yang dilakukan oleh YouTuber Kristen ya, oknum YouTuber Kristen yang berinisial MKC gitu ya, yang biasa disebut begitu. Kemudian yang kedua tentang masih seputar dunia mu'alaf ini ya. Jadi memang animo orang-orang non-muslim yang kemudian masuk Islam ini luar biasa, tapi juga tentu akan ada ya problem juga di sana gitu ya. Nah, mungkin kita akan pertajam pembahasan kita kali ini lewat pertanyaan aja deh. Saya kira akan lebih seru ya, dan mungkin teman-teman di sini sudah menyiapkan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin 2 pertanyaan saja untuk sesi awal ini karena biar nggak terlalu panjang ya. Dan mungkin saya persilakan dari sebelah kiri dulu sama Pak Widodo ya. Oke, silakan Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pi, untuk akhir-akhir ini saya itu sangat prihatin melihat para mu'alaf yang bisa dikatakan terlantar ya, sampai dari niat dia untuk masuk Islam ya kan, dengan harapan yang ini, tapi dia sampai sakit-sakit istilahnya. Ada juga yang sampai tidur di jalan karena nggak diterima. Terus ya terakhir juga ada yang ditangani oleh LSK ya, dia sampai harus bersakit-sakitan baru cari tempat berteduh gitu ya. Alhamdulillah di LSK ya bisa ini, dan itu sangat kontra sekali dengan apa yang dilakukan oleh para kafir yang sikapnya dengan para murtadin itu berbanding jauh. Jadi para kafir ini sangat memperhatikan mungkin semua kekurangannya, istilahnya kayak dari makan, tempat tinggal, mungkin. Jadi kok kontra sekali, Bi. Jadi menurut Abi gimana kita untuk para untuk menyikapi saudara baru Muslim kita yang sangat sudah berjuang, bertekad ingin, tapi ada sebagian yang istilahnya menelantarkan gitu, Bi. Saya rasa gitu aja, Bi.
mungkin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih ya Pak Widodo ya. Jadi memang cukup ini ya, cukup kita mengelus dada juga. Seperti yang tadi saya katakan bahwa fenomena banyaknya orang-orang di luar Islam yang kemudian masuk Islam tentu tidak semulus ya yang kita bayangkan ya. Pasti akan memunculkan satu problem baru. Problemnya itu diantaranya ya kan, yang masuk Islam ini kan bermacam-macam. Orang yang masuk Islam itu yang semuanya yang cantik, yang kaya, seperti Dokter Gigi Karisa yang sedang hot itu ya, trending ya. Atau mungkin kayak Yusuf Hamka dan anaknya yang bosnya jalan tol gitu ya. Wah ini sih ya justru menjadi aset buat umat Islam ini ya. Tapi ternyata tidak semuanya seperti itu ya. Justru banyak yang jadi mualaf ini malah jadi miskin gitu ya. Terlantar ya, susah melarat ya. Sakit-sakit, dan itu betul sekali yang disampaikan Pak Widodo. LSK sendiri yang menemukan yang seperti itu. Ya, ada di kita yang sekarang kita sedang rawat itu ya, ada yang dari Sumatera ya, ada yang dari Pulau Dewata gitu ya. Yang mereka karena jadi Islam ya harus berdarah-darah ya. Sendirian berjuang, tidak ada keluarga, tidak ada saudara, tidak ada orang yang menjamin hidupnya, menyantuni, luar biasa ya. Bahkan LSK sendiri nggak bisa sendirian kerja. Kita juga masih memerlukan uluran tangan dari ya saudara-saudara muslim kita. Kenapa? Karena memang untuk mengurus satu orang yang maaf nih ya, dalam kondisi sakit saja itu kan butuh biaya yang tidak sedikit ya. Keperluan-keperluannya juga tidak sedikit. Ya, contoh makannya. Orang sehat sama orang sakit emang makannya sama. Beda kan. Orang sehat sih mau makan apa aja sih, bak-bik-buk gampang, nggak ada masalah ini. Orang sakit ya kan harus makan ini, nggak boleh makan itu kan begitu. Berarti kan ada cost yang harus ya ekstra ini yang kita perhatikan. Nah, orang sehat nggak perlu obat, orang sakit perlu obat ini ya. Orang sehat nggak perlu ke dokter, orang sakit harus dirawat nih. Dokter minimal misalnya mau dibawa ke terapi ya. Ya, nah Pak Widodo pengalaman karena istri beliau juga nah lama harus mengikuti terapi dan itu biayanya tidak sedikit, masya Allah. Ya. Nah tentu siapa yang mau jamin ini gitu loh. Orang mereka jadi Islam sendirian, diusir sama keluarganya, ada yang dipukulin sama anaknya, wah luar biasa. Nah tentu ini menjadi betul sekali ya, menjadi keprihatinan kita dan tentunya sikap kita sebagai saudara muslim, ya seharusnya kita membuka diri, ya kan. Kemudian kita merangkul mereka-mereka yang susah itu, saudara-saudara mualaf kita itu, kemudian kita bergandengan tangan, ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi jangan justru malah berdiam diri, pura-pura tidak tahu, pura-pura tuli kan gitu ya. Bahkan bersikap acuh tak acuh. Nah ini yang tentu nggak bisa kita ini ya, jangan kita lakukan yang seperti itu. Makanya LSK sekali lagi memberikan rekomendasi begini. Kalau memang mualaf itu sudah ditangani oleh lembaga-lembaga yang berkompeten ya. Contohlah seperti YPM atau Tauhid gitu ya. MCI ya, tentu mereka sudah menseleksi mualaf-mualaf yang ini adalah mualaf-mualaf yang bukan mualaf-mualaf yang bohong-bohongan gitu ya. Tentu udah sama mereka sudah diseleksi lah ya. Betul. Nah, tentu kita juga harus bersama-sama menunjukkan kepedulian kita. Manakala memang dibuka donasi untuk membantu si mualaf ini ya sama-sama kita bantu ya, sama-sama semaksimal mungkin kita salurkan ya, entah itu zakat, infak, sedekah terbaik kita. Wabil khusus kepada lembaga-lembaga amil zakat yang memang ketika misalnya ada satu lembaga ya, kemudian dia membuat lembaga baru di dalamnya yang disebut lembaga JIS atau lajis gitu ya, lembaga amil zakat, infak, sedekah gitu ya, atau Baitul Mal namanya juga kan macam-macam ya. Ini kan di dalamnya ada zakat, infak, sedekah. Selama judulnya ada pengelolaan zakat, infak, sedekah, maka di situ ada hak para mualaf. Ya, dan jangan sampai laporan keuangannya itu cuma pemasukan saja yang ditampilin besar. Sementara pengeluarannya ya untuk asnaf yang namanya mualaf, untuk golongan yang namanya mualaf itu nol, kan lucu. Ya. Padahal yang masuk Islam semakin banyak. Justru seharusnya ya di antara 8 asnaf yang wajib menerima, yang berhak menerima zakat, infak, sedekah, mualaf itu entah nomor 2 kan gitu ya.
Karena mungkin kalau misalnya dari 8 asnaf itu kan misalnya ada fakir, miskin. Nah ini mungkin banyak nih fakir miskinnya di Indonesia, apalagi lagi COVID begini, lagi pandemi kan banyak orang jatuh miskin. Oke lah, 1 fakir, 2 miskin. Yang ketiga gorimin misalnya, atau orang yang punya hutang. Ya ini di selama pandemi banyak. Yang mualaf paling kan nomor 4 ini harus jadi prioritas. Ya kan? Kenapa? Karena sekarang banyak yang jadi mualaf. Justru situasi COVID begini, pandemi begini, banyak yang kemudian masuk Islam, ya. Jadi jangan didiamkan saja. Kok ada laporan keuangan lembaga zakat? Sekarang kan banyak ya. Muhammadiyah ada lembaga zakat. NU punya lembaga zakat. Bahkan bukan cuma organisasi besar. Ya, pondok-pondok pesantren juga punya lembaga zakat. Sekolah-sekolah juga punya lembaga zakat. Tiap kecamatan saja ada lembaga zakatnya. Ya namanya Basnas itu level nasional. Ada Basda ya, ada Basnas di level kecamatan. Nah, kalau mereka memang sudah mendedikasikan diri untuk mengelola zakat, maka harus ada penyaluran untuk mualaf. Kalau tidak ada penyaluran untuk mualaf, nongseng gitu. Gitu ya. Tapi problemnya gini, contoh aja lah, kita di Gunung Kidul misalnya, ada pondok pesantren Al-Hadid, ya kan, mengelola mualaf. Belum pernah itu ada lembaga zakat yang nyamperin kita kan begitu ya? Oh ya Pak Kiai, Pak Ustadz, berapa jumlah mualaf di sini, ya kan? Kami lembaga amil zakat ingin menyalurkan. Nggak ada, itu yang problem di sini lucu kadang-kadang. Padahal bertebaran di kanan kiri kita lembaga-lembaga zakat. Tapi nggak ada yang datang tahu, oh pondok Al-Hadid ini adalah pondok pesantren yang mualaf, yang mengurus banyak mualaf. Di dalamnya juga jelas-jelas banyak mualafnya, kan gini ya. Ini aja yang nongol di kita ini 1 nih nongol nih, mualaf. Ini baru level cuma 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 orang kumpul, mualafnya ada 2. Kalau saya masih dihitung mualaf nih kan ini. Ya ini kan Baba Alun, jelas mualaf mukanya aja muka kafir, ya kan ya. Tapi udah jadi Islam dia kan, pemeran salib nih kan. Nah ini baru 5 orang kumpul udah ada mualafnya 1. Ya di Gunung Kidul ada 70, tinggal kalian aja mualafnya berapa, udah puluhan. Tapi belum pernah ada lembaga amil zakat satupun yang datang mendata kemudian menyalurkan zakat, nggak ada. Yang dicari anak yatim piatu, paling banyak makmur. Ya kalau udah urusan yatim piatu, waduh bergelimang harta. Ya orang pasti banyak yang nyumbang. Mualaf mana nih? Lembaga amil zakat mana, pada kemana ini? Ya, apa harus kita yang duluan nulis proposal ya? Ngemis nanti ditumpuk proposalnya, entah kapan dapatnya? Ya, mana lembaga amil zakat yang menyalurkan zakatnya kepada para mualaf? Nah ini ya, tentu ini menjadi koreksi internal umat Islam. Ya. Barangkali ya Pak Widodo menjawab pertanyaan tadi. Oke, sekarang kita sebelah kanan. Ada pertanyaan mungkin Mas Edo, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, Bi, sekarang yang lagi hot isu trending itu kan ya tadi Abi bicarakan MKC dari YouTuber non muslim itu yang sudah ditangkap dari pihak yang berwajib. Akhirnya ada tumbal istilahnya dari Islam, Yahya Waloni itu, Yahya Waloni ditangkap juga. Masalah penistaan agama lah. Tapi bukan masalah penistaan agamanya yang saya tanyakan, yang bikin gemes dan getol banget itu, kenapa ada oknum ustadz dari muslim sendiri itu yang malah membela MKC. Cuma membela-belaan bahwasannya MKC itu tidak melakukan penistaan agama. Nah, menurut Abi menyikapi hal seperti itu gimana ya, Bi? Iya, Masya Allah. Ya inilah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Aduh ya Allah. Ya betul ya, kita tentu menjadi prihatin sekali gitu ya. Ada oknum di internal kita umat Islam kok mau-maunya. Gak usah kita sebut nama ya. Nanti cari aja di YouTube tuh siapa ustadz, oknum ustadz yang kemudian membela penistaan yang dilakukan oleh MKC. Si kece itu ya. Nah, ini tentu menjadi satu pukulan ya buat kita ya. Kenapa? Karena kok ada ya gitu ya. Ada ya gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, kenyataannya memang begitu ada gitu ya. Ada oknum kita yang menyebut, yang disebut ustadz gitu ya. Orang pinter gitu ya. Tapi kalau ternyata malah justru malah membela ya yang dilakukan oleh si KC kemudian malah menyalahkan kita yang umat Islam ini gitu ya.
Nah ini tentu menjadi satu keprihatinan kita yang mendalam bahwa nanti tentunya kita minta kepada MUI ya untuk menyikapi dan kita minta untuk bergerak menyelidiki si oknum ustadz ini gitu ya. Apa yang error di dia gitu ya. Cuma memang banyak teman-teman yang berkata oh itu wajar. Karena apa? Karena itu dari Islam liberal gitu ya. Ya apapun itu, yang jelas yang pasti itu Islam itu justru memalukan kita. Iya. Kan gitu ya. Ketika semua orang Islam bersuara, MUI saja ya, yang lembaga yang resmi, yang berkompeten gitu ya, untuk menilai satu masalah ini pantas untuk dikatakan penistaan atau tidak, sudah kompak sepakat mengatakan bahwa ini adalah penistaan. Dari Muhammadiyah pun sama, dari NU pun sama. Ini muncul ini oknum ustadz satu nih. Dan kayaknya cuma dia doang satu-satunya gitu ya. Ya Allah alam motivasinya apa gitu ya. Apa memang karena ada iming-iming tertentu gitu ya dari pihak YouTuber non muslim itu gitu ya, atau mungkin ada ya Allah alam lah gitu ya. Yang jelas yang pasti ada sesuatu dia. Yang behind the scene-nya gitu ya. Di belakang itu ada sesuatu yang membuat si Ustadz Keblinger itu, oknum Ustadz Keblinger itu kemudian membela si KC itu gitu ya. MUI tempatnya si KC lahir aja di Pangandaran sudah bersuara ya. Bahwa memang sudah dari dulu ini makhluk itu memang sudah meresahkan. Ya, baru sekarang aja ini udah puncaknya nih. Ya, udah klimaksnya gitu ya. Lah kok tiba-tiba ada gitu ya. Ini satu makhluk ya dari internal kita yang justru malah membela dia mati-matian ya. Nah ini tentu tidak baik. Dan kan begini, jalan terakhir ya, ini terakhirnya begini, endingnya itu harusnya kita lihat ya nanti bagaimana mekanisme pengadilan aja kan gitu ya. Kalau nanti pengadilan nanti memang memutuskan ini adalah penistaan, bersalah dihukum ya udah jelas berarti kan gitu ya. Ya seperti Ahok dulu kan ramai ini bukan penistaan bla 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 ya. Macam-macam ya tetap akhirnya jatuh hukuman kan gitu. Nah berarti memang itu udah masuk penistaan kan. Mau ada yang mengatakan ini karena tekanan massa segala macam. Nah, tentu kita percaya bahwa pengadilan kita ya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan sudah dilakukan profesional. Banyak para ahli-ahli di situ yang dihadirkan sebagai saksi ya tentu ya. Keputusan yang diambil oleh hakim nggak sembarangan gitu ya. Apalagi kasus ini kan kasusnya lebih ibaratnya mohon maaf nih, ketimbang si Ahok levelnya lebih rendah. Tapi lebih kurang ajar. Gitu ya. Penistaan yang dilakukan ini lebih kurang ajarnya, jauh lebih parah gitu ya. Makanya semua orang Islam sepakat bersuara bahwa yang dilakukan si Kaca ini adalah penistaan berat gitu ya, ibarat katakan begitu ya. Karena sudah keterlaluan sekali ya, kebangetan, dan itu dilakukan secara ya beruntun terus-terusnya selama karir hidupnya dia. Makanya sampai MUI di Pangandaran tempat kecamatan kelahirannya dia saja bersuara kan begitu ya. Nah tentu ya kita berdoalah mudah-mudahan tidak ada lagi oknum-oknum ustadz kita kalau LSK tidak berani mengatakan orang ini munafik dan segala macam itu. Sebenarnya kita gimana pun juga itu adalah saudara muslim. Kita mungkin itu adalah satu kehilafan dia ya, kita minta supaya Allah kasih hidayah, mudah-mudahan dia minta ampun sama Allah. Tapi yang jelas yang pasti yang dilakukan si oknum ustadz itu adalah sesuatu yang keliru, yang tidak benar ya, dan itu menjadi menjadi pukulan buat kita umat Islam. Ketika kita sedang semangat ya, apalagi mohon maaf lahir batin, Ustadz Yahya Waloni pada akhirnya harus jadi tumbal gitu ya. Untuk ibaratnya ini supaya si KC ini ya, gimana caranya supaya KC ini dihukum, Yahya Waloni sampai rela menjadi tumbal, malah ya muncul nih makhluk satu nih gitu ya, yang kemudian dengan PD-nya membela si KC itu tidak menistakan agama ya. Nah terus kalau KC dia bilang tidak menistakan agama, apa dia juga bilang Yahya Waloni kalau gitu menistakan Kristen? Nah ini kan jadi lucu lagi gitu ya. Nah ini tentu kita berharap mudah-mudahan inilah ya Allah menegur orang ini ya, mudah-mudahan disadar yang dilakukan ini adalah tidak benar ya. Mudah-mudahan kan sebetulnya begini ya. Misalnya nih Abi ini mengeluarkan pernyataan yang kontroversial untuk internal umat Islam kan punya rasa malu. Kenapa? Nanti kalau kita dihujat sama saudara muslim kita sendiri itu lebih sakit loh. Sekarang bayangkan
dia berani-beraninya membela ya kan orang yang jelas sudah menistakan Nabi Muhammad, menistakan Al-Quran, menistakan pesantren, ya gitu ya. Nah kemudian dia masih nyaman itu hidup di lingkungan yang sekitarnya orang-orang Islam, nggak mikir nanti kalau ada tetangga saya nonton, saya nanti dikucilkan kan begitu ya. Apa rasanya kan gitu kan, mikirnya begitu. Nah tapi itu tadi, kenapa kok beliau nggak mikir panjang? Ya, itu tadi pasti ada sesuatu ya, ada udang di balik batunya. Tapi wallahualam apa itu sesuatunya gitu ya. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan tidak ada lagi muncul yang lain gitu ya. Cukup satu ini aja gitu ya. Kita berharap begitu. Baik ya, itu aja mungkin ya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan dari dua ya yang ditanyakan tadi dan dua yang menjadi trending ya isu di dalam dunia dakwah kristologi akhir-akhir ini menjadi penyemangat kita untuk bisa menjadi muslim yang lebih baik. Kemudian ini menjadi ujian juga buat kita bagaimana kita menunjukkan keimanan kita kepada Allah bahwa kita ini bukan muslim yang abal-abal, bukan muslim yang asal-asal, tapi muslim yang memang betul-betul menjaga keistiqomahan kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami semua yang ada di studio Al-Hadid 3 di Kota Depok, Jawa Barat, mohon pamit dan mohon maaf lahir batin. Kita akhir dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.